pada saat itu dia tahallul. Itu menurutnya pendapat Imam An-Nawawi radhiyallahu, yang kemudian dia langsung tahallul, tidak perlu tawaf, tidak perlu sa'i, ya tetap dihukumi sebagai umrohnya adalah sah. Nah, bayangkan kalau kita tidak pakai niat bersyarat, maka ya pada saat itu kita menunggu, untuk perempuan menunggu dia sampai suci, ya berhari-hari, mungkin seminggu, sampai dia tidak bisa untuk melaksanakan ibadah umroh dan kemudian kepulangan, ya maka dia tetap dalam keadaan ihram, ya terpaksa dia harus tahallul seperti itu. Dan dia dalam masa nunggunya, bisa disebut dengan masa iddahnya, maka dia dalam keadaan berihram. Tidak boleh pakai sabun, tidak boleh pakai shampoo kalau mandi, dan tidak boleh melanggar larangan-larangan ihram yang telah disebutkan. Insyaallah untuk penjelasan ini pelan-pelan saya akan menjelaskan nanti setelah kita akan melaksanakan niat pertama, yaitu berupa ihram. Jadi untuk mikotnya itu wajib. Nah, untuk niatnya itu adalah rukun. Jadi antara rukun dan wajib kita akan laksanakan di satu tempat dengan waktu yang bersamaan. Siap insyaallah, agar diberikan perlindungan untuk kenyamanan dan juga kelancaran daripada ibadah umrah ini. Kemudian nanti setelah pelaksanaan daripada niat ihram, nanti kita akan menuju ke Khitor. Nah, pada saat itu pantang hotel dikiranya dari situ juga pantang larangan ihramnya berlaku. Jadi tidak seperti itu. Pantang larangan ihram itu berlaku ketika kita sudah menjatuhkan niat. Niatnya dijatuhkan di mana? Niatnya nanti kita akan niatkan di Bir Ali. Dan pada saat kita niat, maka tidak boleh melanggar daripada larangan-larangan ihram. Nah, tapi kalau untuk perdana masih dimakfu, ya. Artinya tidak langsung kena dam apa segala macam, ya, karena kita mungkin lupa atau segala macam lah yang membuat sehingga mengakibatkan kita itu melanggar daripada larangan ihram. Asal intinya jangan jima. Kalau ada yang suami dan istri, kalau urusan udah jima, ya urusan tidak ada toleransi, kecuali nanti di umroh kedua. Umroh kedua itu kita manfaatkan ya untuk membadalkan atau umrohkan orang yang sudah meninggal, bagi yang ingin umroh untuk kedua kalinya. Namun bagi yang kurang sehat misalkan, atau ingin memperbanyak ibadah di Masjidil Haram, maka tafadhol silahkan. Jadi nanti akan kami datang kembali. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu saja yang mungkin saya sampaikan. Ada yang perlu dipertanyakan? Ayo, yang ikut ada atau enggak jadi? Apa Ibu? Yang bertanya. Ya. Ini sebenarnya aslinya kota itu begini ya. Iya. Dulunya itu. Semua itu kayak Udah digosok? dibangun apa gitu. Ini kering-kering semua gitu ya. Ya kalau sudah digosok ya nggak perlu sholat lagi. Ya paling kita sholat tahiyatul masjid aja di sana. Ya, sekali lagi untuk sholat sunnah ihram, itu sepanjang yang saya ketahui belum ada yang namanya sholat sunnah ihram. Artinya sholli sunnatal ihram rakaatain lillahi ta'ala, itu belum saya temukan dalilnya, ataupun belum saya temukan pendapat daripada para ulama. Namun jika misalkan tempat-tempat parkir dari para asatidz kita atau ibu-ibu sekalian mengetahui tentang dalilnya, maka silakan tafadhol dilakukan. Namun misalkan belum tahu tentang mengenai dalil tersebut, maka ya cukupkan dengan sholat tahiyatul masjid. Karena kita juga dalam keadaan ihram, maka sholat itu juga disebut dengan sholat ihram. Ada tempat yang bagus Ya, nanti kita sholat isya, maghrib, jamaah takhir itu dikatakan dengan sholat Ya ihram. Allah, ya Tuhan. Ada lagi? Dulu kan belum ada jalan. Iya. Memohon kepada Allah agar tidak disiksa seperti umat-umat Nabi Nggak jalan kaki. terdahulu. Dulu Maka Allah kabulkan. Kan kalau nabi-nabi terdahulu sudah diingatkan masih ngeyel aja, masih bandel, ya mereka mau nggak mau berdoa, kemudian langsung Allah turunkan azab. kan ada yang Doa naik dikabulkan. Kemudian umat-umat terdahulu khususnya Ya seperti Allah, kayak apa ya dulu zaman dulu. Ini kan udah 1400 tahun yang sesudahnya, kayak apa dulu sih? Kita agar umat itu tidak ada perselisihan, permusuhan, dan Ini beralinya. dan satu umat Muhammad Apa ini? menjadikan satu, bertauhid semuanya. Mohon Allah Subhanahu wa taala tidak Abiyaru Ali. Jangan saja Nanti akan ketemu lagi. sudah. Alhamdulillah. Ya, kita sudah sampai Bapak Ibu ya. Jadi Masjid Bir Ali itu disebut dengan bir itu artinya sumur. Bir. Bahasa Arabnya birun. Maka Bir Ali atau sumurnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Cuman sekarang sumurnya ditutup.
tutup ya, karena memang ada dari dulu itu orang-orang awam yang memang terlalu mengkultuskan daripada sumur ini, sehingga mau nggak mau pemerintah Saudi harus menutup daripada akses untuk menuju ke sumur itu. Kalau bicara sumur di kota Madinah ini banyak sekali sumur-sumur bersejarah. Ada Bir Osman. Bir Osman itu adalah sumurnya Sayyidina Osman yang beliau tebus dari orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini punya sumur, dia memiliki air yang sangat cukup, dia jual belikan dengan cara yang sangat tidak wajar, dengan harga Kalau yang pakai sangat lotion fantastis, boleh sehingga sebelum kaum kan? muslimin pada saat itu Pakai lotion merasa boleh. keberatan Sebelum membelinya karena harganya tidak sebelum sesuai mau niat, dengan boleh. apa yang air yang mereka dapatkan. Kecuali dipakainya Kemudian jangan ya. mengeluh, kemudian Dikainya jangan. menyampaikan keluhan tersebut kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang membeli sumur orang Yahudi itu maka akan Ini diberkati dengan set surga. kartunya. Kemudian Sayyidina Utsman pada waktu itu tidak banyak bicara, tidak banyak basa-basi, langsung datang kepada orang Yahudi yang memiliki sumur itu ya. Kemudian aku beli deh sumur kamu. Gak bisa Utsman, ini adalah sumber penghasilan. Bagaimana aku beli? Gak bisa Utsman. Terus negosiasi seperti itu, namun Sayyidina Utsman tidak kehabisan cara. Bagaimana kalau aku beli separuh-separuh? Maksudnya gimana? Jadi aku beli sumurnya sekarang punya aku, besok punya kamu. Tetapi tetap aku bayar kok. Dicari ibu nanti Dikasih harga, oke kalau begitu. Jadi kalau sekarang besok punya kamu, sekarang punya aku, kata Sayyidina Utsman. Nah, ketika sumber tersebut miliknya Sayyidina Utsman pada hari itu, maka semua kaum muslimin di kota Madinah ini disuruh ngambil air itu gratis sampai benar-benar air itu habis. Nah, giliran besoknya punya si orang Yahudi, air itu udah habis. Nah, ketika mau jual ya nggak ada orang, karena memang airnya memang sudah habis dan sudah tercukupi untuk penduduk Madinah. Terus seperti itu. Jadi airnya itu nunggu sehari semalam lah untuk penuh kembali kan. Makanya giliran Sayyidina Utsman dipanggil lagi kaum muslimin di kota Madinah, yang kemudian semuanya digratiskan dan semuanya ngambil airnya sampai benar-benar habis. Kemudian besoknya lagi giliran si orang Yahudi, ya udah ternyata nggak ada airnya. Nah, pada akhirnya terpaksa dijual kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Maka sumur tersebut disebut dengan sumur Bir Utsman. Ada di dekat Kuba, itu Masjid Kuba, dan disebut dengan Bir Khatam atau sumur cincin, hilangnya cincinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu memiliki cincin yang dimana tulisannya itu bulat, ya. Cincin tersebut bentuknya bulat, yang tahu nggak stempelnya ISIS, ya, yang dijadikan bendera oleh ISIS tuh. Jadi tulisannya itu di bawah Muhammad Rasul Allah. Jadi Muhammad Rasulullah. Itu yang biasa dijadikan stempel diplomat kepada raja-raja ketika Rasulullah SAW berdakwah lewat mengirimkan surat-surat, yang kemudian di mana Rasulullah SAW ya mewariskan cincin tersebut kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian selesai kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kemudian sampailah kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Dimana pada saat itu Sayyidina Utsman dilalah, beliau jarinya lebih kecil daripada Rasulullah. Jadi selalu lepas itu cincinnya ketika dipakai oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian beliau ngambil air, ketika mengambil air di suatu sumur jatuh, ada rasa jatuh ke air tersebut, ke dalam sumur. Kemudian Sayyidina Utsman menyuruh semua kaum muslimin untuk menguras airnya mencari cincin tersebut. Dilalah nggak ketemu, hilang. Disitulah tempat di mana Sayyidina Utsman menghilangkan cincin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebut dengan Bir Khatam, Bir Asir, atau Bir sumur cincin Rasulullah SAW. Ada juga di sampingnya Bir Azar, sumur yang sangat barokah airnya.